Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang setia selalu berada di forum ilmu. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan tentunya di sini yang tidak pernah dapatkan di sekolah kita ya. Artinya kan dengan teman-teman se-Indonesia ini kita bisa bersilaturahmi, kita kenal dengan banyak orang dan juga ilmu kita dan wawasan kita menambah semuanya. Hari ini akan memaparkan yaitu Bu Nancy Marinda SSI MPD. Beliau adalah pengawas SMA dari Padang ya, Sumatera Barat. Waktu presentasi 15 menit Bu, kemudian dilanjutkan dengan tanya 30 menit mulai dari sekarang. Kami persilahkan Bu Nancy untuk memberikan paparan. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan forum ilmiah. Sangat bangga sekali bisa berada di sini, bisa memaparkan ide gagasan karena saya merupakan pengawas mungkin baru juga karena baru 1 tahun di kepengawasan. Saya adalah pengawas SMA di Kota Bukit. Baik, mungkin langsung saja akan saya coba share screen dulu. Ya, bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah, tinggal dibesarkan. Ya. Ini merupakan ide gagasan dari makalah yang akan saya tampilkan ini. Jadi saya membuat judul Pemantauan Pembelajaran Selama New Normal dengan Aplikasi Excel. Ini saya Nancy Marinda dari SMA pengawas SMA Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Latar belakang di ide gagasan yang muncul ini karena selama proses pembelajaran yang datang ke kelas kita sama tahun ajaran yang semester kemarin, kita bisa melihat bahwa proses pembelajaran itu belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena kita tiba-tiba mendadak COVID itu datang ke kita, kemudian kita tidak siap dalam melaksanakannya, dan itu memang harus dilaksanakan. Dan pada pelaksanaannya, jadi dari evaluasi selama 2 bulan proses pembelajaran COVID yang sudah dilaksanakan 2 bulan awal, kita dapat melihat bahwa proses pembelajarannya masih bisa secara maksimal. Mungkin salah satu penyebabnya karena peran kita sebagai seorang pengawas. Karena proses pembelajaran selama pembelajaran daring yang dilaksanakan, banyak faktor yang menyebabkan mungkin proses pembelajarannya belum bisa maksimal. Salah satunya mungkin peran kita, Bapak Ibu pengawas yang belum melaksanakan pemantauan secara maksimal. Kenapa Bapak kita sebagai pengawas masih belum bisa memaksimalkan proses pembelajaran dari pemantauannya? Karena mungkin kita tidak kita pungkiri bahwa kita masih belum terbiasa melaksanakan aplikasi-aplikasi secara online. Beruntunglah kita yang berada di sini yang mengikuti adanya wadah dari APSI, sudah banyak aplikasi yang bisa kita ketahui, yang bisa kita cobakan, tapi mungkin belum bisa menjangkau untuk ke seluruh pengawas yang lain. Untuk itu merupakan latar belakang dari kenapa saya punya ide untuk melaksanakan ide pemikiran ini, maka saya mencobakan bahwa mungkin solusi bagi pengawas-pengawas yang lain yang mungkin salah satunya mungkin jaraknya jauh, mungkin pelaksanaannya kenapa tidak bisa terlaksana secara maksimal, maka salah satu yang saya tawarkan adalah aplikasi Excel. Karena kita tahu kita semua sudah mencobakan aplikasi Excel ini dalam seluruh kegiatan kepengawasan kita. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran di era new normal ini, di tahun ajaran baru ini, kita bisa melaksanakan proses pembelajaran itu terbagi atas zona-zona. Yang mungkin pertama kali, kalau dia berada di daerah zona kuning atau oranye dan merah, maka masih melaksanakan pelajaran jarak jauh yang masih dilaksanakan di rumah. Sedangkan kalau mereka sekolahnya sudah berada di wilayah daerah zona hijau, maka bisa dilaksanakan secara tatap muka. Nah,
pada saat pelaksanaan baik PJJ maupun TM, peran kita sebagai pengawas itu sangat diharapkan sekali, sehingga diharapkan pada tahun ajaran baru ini proses pembelajaran daring ataupun tatap muka ataupun nanti luring yang akan digunakan oleh guru di sekolah bidan kita itu bisa terlaksana dengan maksimal. Karena kita tahu waktu dari latar belakang tadi bahwa kenapa proses itu tidak terlaksana maksimal, mungkin salah satunya adalah peran kita yang belum maksimal dalam melaksanakan proses pemantauan. Jadi pada saat pengawasan itu yang diharapkan mungkin pelaksananya adalah kita pertama kali berkoordinasi dengan pihak sekolah dulu, karena kita akan melaksanakan pemantauan tersebut. Kemudian kita bersama guru kita merencanakan proses pengawasannya, dan kita mintakan kepada Bapak Ibu guru untuk membuat rencana pembelajarannya yang akan dilaksanakannya selama proses, seperti kita memantau secara umum. Kemudian disinilah peran kita menyiapkan perangkat instrumen kepengawasan. Ini yang akan dicobakan dengan menggunakan aplikasi Excel nanti. Kemudian kita harapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran itu dapat terlaksana secara baik. Kita bisa memantau proses pembelajaran sehingga kita dapat melihat apa kendala, dan kita akan bisa memberikan solusi nanti kepada guru kita. Sehingga kita diharapkan bisa sehingga kita perlu untuk mengumpulkan dokumen foto apa kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, dan juga terakhir kita mungkin secara aktif selalu berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru binaan kita tentang apa yang terjadi dalam proses pembelajaran baik PJJ maupun TM-nya. Nah, jadi di salah satu aplikasi yang ditawarkan Excel. Kenapa Excel yang saya coba tawarkan? Karena ini merupakan aplikasi sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh semua pengawas dalam melaksanakan pemantauan pembelajaran, yaitu aplikasi Excel. Nah, ini saya cobakan aplikasi Excel yang saya sudah coba untuk membuat instrumennya. Seperti inilah tampilannya. Jadi karena saya kenapa menyampaikan di forum ini, mungkin itulah saya berharap ada masukan, ada perbaikan, sehingga mungkin ini bisa sama-sama kita cobakan, terutama mungkin untuk diri saya pribadi dan juga nanti untuk yang lain bisa mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari sini, ini waktu saya telah membuatnya waktu itu di bulan-bulan Juni, waktu kita masih pelaksanaan aplikasi pengawasan pemantauan pembelajaran daring. Di sini ada menu-menunya, data identitas, rekapitulasi hasil, dan bagaimana covernya. Di sini ada instrumen penyusunan RPP, instrumen supervisinya, observasi, dan kegiatan. Diharapkan dengan kita melaksanakan pemantauan supervisi kepada Bapak Ibu guru binaan kita harapkan nanti laporannya bisa kita selesaikan dengan menggunakan instrumen ini. Ini menu utamanya, di mana kita bisa melihat dari data identitas. Kita akan bisa mengisikan data-data gurunya, identitas kita, dan kapan kita akan melaksanakan pemantauan tersebut. Nah, itu adalah data identitasnya. Kemudian instrumen, kita bisa lihat instrumen ini disesuaikan dari instrumen penyusunan RPP. Jadi RPP daring yang dibuat oleh sebelum digunakan mungkin kita akan lakukan dulu seperti observasinya, telaah dari RPP-nya, skornya, nilainya, dan kategori, sehingga pengawas dalam proses supervisi. Kemudian yang untuk instrumen prasupervisinya adalah mungkin kita bisa melihat apa-apa saja yang digunakan, aplikasi apa saja yang digunakan, pembelajaran apa saja yang diambil oleh Bapak Ibu guru, alat apa saja, aplikasinya bagaimana, prosesnya bagaimana, bahan ajarnya itu. Kemudian bagaimana keaktifan siswanya. Nah, di sini juga ada kategori, skor, nilai di kategorinya. Seperti itu juga tentang instrumen supervisinya juga. Nah, ini proses pembelajarannya. Diharapkan kita bisa bersama-sama juga kalau misalnya guru kita mengambil proses pembelajaran daring, maka mungkin kita bisa hadir juga dalam proses pembelajaran itu, sehingga kita bisa mensupervisi dari guru kita. Nah, ini juga sama. Ini instrumen saya ambil dari buku kerja pengawas. Nah, kemudian ini foto-foto kegiatan, mungkin bisa kita lihat apa-apa saja yang dilakukan oleh Bapak guru kita bisa masukkan ke dalam sini, sehingga diharapkan nanti laporannya bisa sempurna, laporan daring yang diharapkan itu bisa sempurna. Ini adalah laporannya, jadi kita buat
dengan nama gurunya, nama sekolahnya, dan ini nilai-nilai dari masing-masing RPP-nya, kelas supervisi atau kemudian observasinya tadi, sehingga terakhir maka kita bisa melihat nanti bahwa proses pada saat kita mengamati proses pembelajaran guru binaan kita bisa langsung membuat laporan supervisi pembelajaran dari itu. Sehingga itu yang saya coba untuk mempermudah dalam proses pembelajaran yang akan saya amati, yang akan saya gunakan di dalam proses pembelajaran. Dan ini memang belum saya laksanakan. Karena ini adalah ide waktu ke awal tahun semester kemarin itu masih menggunakan WA group seperti itu, menggunakan aplikasi yang sedang kita gunakan. Nah sekarang bagaimana supaya dengan aplikasi ini semua pengawas masih bisa mengamati proses pembelajaran. Kadang untuk bagi-bagi yang belum melek IT mungkin belum bisa mengoptimalkan aplikasi yang sudah ada. Seperti itu. Nah mungkin kesimpulannya, mungkin yang aplikasi Excel ini agar dapat bisa kita gunakan bersama pembelajaran guru binaan kita. Karena aplikasi Excel ini kan sangat sederhana, sehingga kita harapkan dari tugas kepengawasan kita itu jangan menjadikan berat. Kita tetap bisa melaksanakan proses selama pembelajaran era new normal ini berlangsung. Mungkin itu saja dulu Ibu presentasinya, waktu dan tempat ada Bu Titik, Mbak Titik di unmute dulu, Mbak Titik. Titik Ya, dulu. ya. Ini sudah ada yang raise hand, ada Muhammad Rizal, pengawas PAI. Dipersilakan Pak Muhammad Rizal. Muhammad Rizal ya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak. Iya, terima kasih. Ya, di stop share-nya dulu. Stop ya. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang pertama diberikan. Menarik sekali nih pemaparan dari Ibu Nancy. Ya, Ibu, menarik sekali pemaparan dari Bu Nancy ini aplikasi Excel. Ya, saya Bu minta nanti yang pertama sekali adalah di aplikasinya di share di grup supaya bisa dipakai juga untuk pengawas-pengawas seluruh Indonesia. Dapat bisa memudahkan nanti dipakai ini. Itu pertama. Ya, insya Allah Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin kepada Ibu Nancy tentang penggunaan aplikasi Excel ini. Nah, apakah misalnya jika pengawas menggunakan aplikasi Excel untuk mendeteksi kegiatan guru-guru kita di lapangan, supervisinya guru kita di lapangan, apakah guru kita harus juga menggunakan aplikasi yang sama? Ataukah karena sekarang kan guru-guru kita terkadang menggunakan Office 3 Microsoft 365, terkadang guru kita seperti di saya itu, guru-guru saya disepakati kemarin untuk menggunakan Google Chrome. Apakah jika kita ingin sebagai pengawas mempergunakan aplikasi Excel itu, apakah guru kita harus ke situ ataukah misalnya bisa terdeteksi juga dengan pengawas dengan guru-guru kita menggunakan aplikasi yang lain di luar daripada Excel? Itu hanya pertama Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu Titi ya. Ya terima kasih Pak Rizal. Insya Allah saya memang kalau bisa ini bermanfaat, alhamdulillah, senang sekali ya Bapak ya. Insya Allah nanti bisa. Kemudian apakah guru harus menggunakan aplikasi juga? Ini aplikasi ini kita sebagai pengawas dalam melaksanakan, mempermudah kita dalam melaksanakan supervisi proses pembelajaran. Jadi aplikasi apapun yang dipakai oleh Bapak Ibu guru kita bisa berusaha untuk hadir di sana dan kita menggunakan instrumen ini untuk melakukan pemantauannya. Jadi kalau dia pakai tim, kita bergabung dalam proses pembelajaran timnya dan kita amatilah proses pembelajarannya dengan instrumen yang ada di aplikasi ini. Seperti itu mungkin Bapak ya. Ya Bu Titi, mungkin seperti itu. Jawabannya jadi apapun aplikasinya, ini aplikasi digunakan sebagai pengawas dalam proses pemantauan. Ibu Nancy, mohon maaf ini Bu Titi, Excelnya ini misalnya kita mempergunakan aplikasi Excel, kemudian guru kita menggunakan apa pemantauannya bisa langsung misalnya terdata di link kita sebagai pengawas, misalnya
jika dia kita minta pelaporannya seperti ini langsung, ataukah kita harus seperti apa? Pikiran saya bahwa barangkali adalah semacam online nanti, jadi aplikasi Excel yang kita gunakan, kemudian guru kita melaksanakan pembelajaran itu, tinggal nanti ada semacam sambungan ke sini, sehingga tanpa kita datanya atau apa mereka sudah ada di aplikasi Excel kita. Ya, mohon konfirmasinya kembali Bu Nancy. Terima kasih. Ya, langsung ya Bu Titi ya. Kita sebagai pengawas proses pembelajarannya tetap kita amati Bapak. Jadi ini adalah instrumen-instrumen kita untuk mempermudah kita dan tidak dilaksanakan secara online. Kita menggunakannya, kita hadir dalam proses pembelajaran online Bapak Ibu guru kita sepertinya dengan aplikasi yang ini gitu. Oh, iya. Jadi bukan online ini. Jadi misalnya terkendala jarak, kita misalnya lokasinya jauh, kemudian maka kita gunakan ini dengan cara mungkin kita masuk dan Bapak Ibu guru kita dari aplikasi yang digunakannya apa. Dan ini juga bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran tatap muka. Kalau misalnya zona di sekolah kita sudah zona hijau, dengan menggunakan protokol kesehatan COVID tetap kita jaga. Ya, terima kasih banyak. Lisa, Ya, sama-sama Pak. mungkin kalau memang mau di online kan bisa Pak, hanya di rumah dulu buat screenshot ya. Ya gitu ya Bu ya, tapi kondisinya ya mudah-mudahan ada yang bisa mengonline kan, alhamdulillah. Pintar-pintar ya. Ya. Oh, Ibu Titi nanti online kan? Bu Titi nanti online kan? Baiklah Pak Rizal, terima kasih. Selanjutnya Bu Nimi. Ya, sudah di unmute, di mute. Ya, Bu Nimi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nancy, keren sekali Bu Nancy pemaparannya. Terima kasih Bu Nimi ya. Ide gagasannya sepertinya ini memang akan kami tiru nih Bu, dan mudah-mudahan ini memang salah satu terobosan yang bisa kita mempermudah pekerjaan kita sebagai pengawas. Ya, alhamdulillah. Oke Bu, saran Bu, alangkah baiknya nanti langkah-langkah ataupun kalau ada tutorial videonya mohon Ibu share di grup agar kami bisa mencoba membuat juga aplikasi Excel untuk membantu pekerjaan kita, Bu. Nah, itu saja Bu. Iya. Di-share langkah-langkah ataupun videonya, mungkin bisa di grup kita dulu, di forum ilmiah yang kita sudah tergabung sebagai pemakalah. Nanti kita tinggal membantu teman-teman, kalau kita sudah bisa menyusun, kita membantu teman-teman yang lain untuk membuat aplikasi ini, Bu. Itu saja Bu, permohonan dari kami. Terima kasih Bu Nancy, bagus sekali. Ya, terima kasih ya. Ya Bu Titi, langsung aja Bu Titi. Ya, langsung. Ya. Oh ya, terima kasih Bu Nimi. Alhamdulillah kalau ini bisa menjadikan inspirasi juga bagi Bapak Ibu pengawas yang lain. Insya Allah kalau untuk tutorial mungkin mudah-mudahan akan dicoba dibuatkan, dan kalau bisa bermanfaat, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nimi. Mudah-mudahan bisa ini untuk salah satu alternatif pilihan dari banyaknya aplikasi yang mungkin online yang mungkin banyak Bapak Ibu pengawas yang belum bisa maksimal dalam melaksanakannya. Oke Ibu, ya. terima kasih. Selanjutnya Bu siapa nih? Bu Endah ya. Endah, Kalimantan Barat. Bu Endah silakan. Iya Bu Titi. Terima kasih Bu Titi. Langsung saja saya bertanya ke Bu Nancy, tetapi ada pertanyaan saya tadi juga sudah sama ditanyakan oleh penanya sebelumnya tadi Pak siapa tadi ya, mohon maaf. Kaitannya begini Bu Nancy, aplikasi Excel yang Ibu buat ini berarti untuk pengisiannya pengawas kan nanti melakukan pengisian secara manual. Di mana tadi Ibu juga sudah menjawab bahwa di dalam pengisian aplikasi Excel tersebut, pengawas hadir dalam kegiatan pembelajaran online guru, sehingga nanti bisa mengisi aplikasi Excel tersebut. Iya, begitu ya tadi Bu Nancy ya. Betul. Nah, iya, berarti untuk aplikasi Excel ini sendiri memang masih sangat terbatas. Ya, masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, tadi juga pemikiran saya sama seperti yang disampaikan Bu Titi, bahwa lebih baik nanti
displitkan Bu, sehingga nanti bisa online begitu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau memang akhirnya Ibu menggunakan ini pada saat pandemi COVID ini, pada saat new normal begitu ya, berarti Ibu memang tetap harus hadir di dalam kegiatan daring. Nah, sekarang pertanyaannya, instrumen-instrumen yang sudah disusun tersebut, apakah nanti bisa terisi pada saat mengikuti daringnya guru tersebut, gitu kan? Karena pada saat daring itu kan sangat terbatas yang bisa kita amati, Bu. Begitu. Iya, begitu Bu Nancy. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya. Terima kasih Bu Enda. Langsung dijawab. Ya, makasih Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Enda atas pertanyaannya. Ini ide pemikiran ini kenapa muncul awalnya? Karena waktu awal-awal dulu kita selalu menggunakan mungkin Google Form, di mana kita minta Bapak Ibu guru kita mengisikan pada kondisi pada saat kita tidak hadir di sana. Jadi kita tidak mengamati betul apa tidak proses itu terlaksana. Seperti itu. Jadi ide awalnya itu, bagaimana kita juga tetap bisa hadir dalam proses pembelajaran itu. Mungkin kita masuk ke dalam grup WA-nya, atau mungkin kita masuk ke dalam Google Classroom yang dipakainya, atau tim yang dipakainya, sehingga kita betul-betul mengamati prosesnya. Karena dari latar belakang tadi dikatakan, karena mungkin salah satu proses pembelajaran itu tidak bisa maksimal, karena siswa kadang betul enggak ya Bapak Ibu guru kita ini melaksanakan, karena kita ngasih Google Form, tiba-tiba diisi aja semuanya, tapi kita nggak ngecek, itu benar nggak sih kejadiannya? Nah, ini salah satu aplikasi, salah satu media supaya kita bisa juga hadir dalam mengamati mungkin 40 guru binaan kita ya. Jadi kita bisa mungkin seminggu agak 3 guru kita amati apa aplikasi yang digunakannya, kita apa yang mungkin dia daring dengan apa, kita juga berusaha kita bisa melihat real proses pembelajarannya. Itu maksudnya. Jadi awalnya ya Bu ya. Jadi kalau bisa nanti ini akan di-online kan alhamdulillah. Karena kemarin pemikirannya cuma bagaimana semua kita proses pemantauan oleh semua pengawas. Jadi kalau misalnya pengawas yang bisa yang aktif di APSI mungkin yang ikut kegiatan ini, insya Allah mereka menggunakan mungkin banyak aplikasi yang bisa digunakan. Tapi ternyata kita amati sekolah kita sangat banyak dan tidak teramat. Jadi bagaimana dengan media yang lebih sederhana dan ini bisa menjangkau kepada seluruh pengawas dan sekolah binaannya bisa teramati, itu seperti maksudnya Bu. Jadi jalankan mudah-mudahan. Jadi memang kita hadir dalam proses. Oke. Kalau begitu masih boleh lanjut sedikit. Bolehkah untuk di-sharekan sebentar untuk sehingga bisa terlihat apakah instrumen yang ada tersebut sesuai atau tidak begitu. Iya. Nah, begitu. Ya, di awal tadi sudah saya bilang bahwa ini saya ambil semuanya dari panduan pengawas, buku kerja pengawas. Jadi mungkin pelaksanaannya memang belum terlalu sesuai, maka di sini mungkin sama-sama bisa kita amati. Nanti mungkin ada perbaikannya yang disesuaikan dengan proses pembelajaran. Instrumennya langsung ke aplikasi saja nih. Nah ini. Jadi kita ambil ini ya, instrumen penyusunan RPP. Nah ini misalnya kan kalau ini kan RPP yang digunakan daring, RPP yang sudah 1 lembar mungkin ya yang digunakan oleh Bapak Ibu guru kita tetap bisa mengamatinya. Kemudian kalau yang instrumen supervisinya, ini kita melihat alat media-media apa saja yang digunakan oleh Bapak Ibu guru kita, berapa yang bisa aktif. Kalau yang proses pembelajaran instrumen observasinya seperti ini, apakah guru kita persepsinya dalam prosesnya, dan ini beberapa masih bisa kita gunakan, mungkin masih bisa kita lebih sederhanakan kembali mungkin dalam penggunaannya. Jadi kalau saya masih menggunakan secara yang dari buku panduan pengawas, karena itu adalah dasar kita dalam bekerja. Seperti itu pikiran saya. Berarti Bu Nancy, mungkin instrumennya bisa disesuaikan dengan apa yang bisa teramati pada saat daring. Karena kalau kita berpatokan pada instrumen pada buku pengawas itu, rasanya memang tidak banyak yang bisa kita amati secara daring, Bu. Iya, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Nancy. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, makasih banyak Bu Enda. Terima kasih masukannya. Stop share-nya Bu Nancy. Terima kasih. Bu Dermawati Saradi, kan Bu? Bu Derma ada?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Dharma. Terima kasih Bu Moderator. Saya sangat tertarik. Ini yang ke-9 saya mengikuti terus. Alhamdulillah Bu Nancy ini terbaik ya menurut saya ya. Alhamdulillah. Aplikasinya sangat bermanfaat. Saya kasih dua jempol Bu. Ya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Jadi, saya melihat Excel ini, saya teringat dengan apa yang sudah saya lakukan ya Bu. Untuk RPP itu saya bagikan Excelnya ya saya menggunakan spreadsheet. Jadi guru bisa melihat contoh RPP, kemudian mereka saya kasih motivasi bagaimana mereka memberikan satu RPP mereka, masing-masing guru kumpul satu RPP, dalam satu sheet itu satu RPP. Dalam satu sheet satu RPP mereka ganti rename dan nama, kemudian mereka pastekan di situ di sheetnya. Nah dari situ kan bisa terlihat nanti RPP-nya bisa kita pantau apa poin-poin apa yang ada atau tidak gitu Bu. Ya, Kemudian ya, dari aplikasi itu, dari spreadsheet yang saya gunakan ya, alhamdulillah itu berjalan, guru-guru kumpul RPP-nya dan bisa saya lihat. Tidak lagi Bu, bagaimana kalau memang kan biasanya kita mau supervisi itu kita minta guru untuk IDS, evaluasi diri sendiri ya. Mereka IDS kita bagi, yang Ibu bagi tadi ada formnya, kita kasih ke guru untuk dia menilai sendiri ada atau tidak, kemudian dia pastikan RPP itu dan kita bisa cek lagi, jadi cross check gitu Bu. Ya itu yang saya lakukan begitu, mungkin bisa terpakai. Yang saya mau tanyakan lagi Ibu, yang saya mau tanyakan monitoring kita kan yang bagaimana mau dalam RPP kan kita lihat RPP-nya, kemudian pelaksanaan di kelasnya, kemudian lagi ada suggestion kita apa tindakan Ibu ke sana gitu Bu. Terima kasih. Ya, Bu Nancy, yang awal itu berupa masukan dari Bu Dharma. Ya. Kemudian yang kedua tadi seperti apa yang proses pelaksanaan pembelajaran pemantauannya. Ya, terima kasih. Nah, seperti mungkin kemarin saya baru ikut pengawas angkatan 5. Jadi memang itu kan aplikasinya sudah sangat keren. Saya masih belum bisa itu, dan itu kan sudah bisa kayak mengganti file gitu dari RPP seperti itu ya. Kemarin kan waktu di kepengawasan yang angkatan 5 juga saya udah alhamdulillah dapat belajar tentang itu, dan ini mungkin masih ide bulat yang mungkin nanti mudah-mudahan bisa ada perbaikannya ya Bu Dharma ya. Terima kasih atas Bu. Kemudian aplikasi ini gimana tadi Bu bisa mengamati proses pembelajaran? Gimana tadi Bu Dharma? Ya, untuk proses pembelajarannya kiat-kiatnya seperti apa Bu selama daring ini Bu lakukan? Oh, kalau yang aplikasi ini kan masih ide gagasan dan memang belum saya gunakan. Yang kalau saya gunakan masih EDS kemarin pakai Google Form, kemudian masih mengisi secara Google kita, dan ini kemarin ini idenya sekalian karena mungkin bincang-bincang juga dengan Bapak Ibu pengawas yang lain bahwa bagaimana kita bisa hadir, mungkin salah satu solusinya ini masih merupakan ide gagasan. Ya, berarti ini masih nanti untuk yang kemudian akan lebih dilengkapi, hanya mungkin mudah-mudahan bisa dilengkapi lagi Bu Nancy ya, sehingga bisa berbagi dengan teman-teman. Yang dilihat oleh kita kan seperti itu kan ada 4 parameter Bu ya, RPP, proses pembelajaran, kemudian penilaian dan administrasi guru. Mungkin lengkapnya seperti itu. Makanya nanti mungkin perlu dilengkapi. Dan di situ jangan pra-supervisi barangkali Bu Nancy, tapi ada observasi ya. Ada observasi. Jadi kalau sudah lengkap dengan Bu Nancy kan nanti udah dilengkapi kan teman-teman tinggal ini ya. Sharean dari Bu Nancy nanti. Terima kasih Bu Dharma. Ya, terima kasih Bu Dharma. Berikutnya Bu Ratna Wilis. Terima kasih Bu. Kami persilakan Bu Ratna Wilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Ratna.
Ini ya suaranya tidak terdengar Bu. Terima kasih Bu Titi atas waktunya, dan juga pada Ibu Nancy. Kita sama-sama dari Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Di sini sangat bagus sekali ide Ibu Nancy. Tapi ini kan baru ide. Seandainya nanti dikenakan, saya mau tanya kepada Ibu Nancy, apakah aplikasi ini diberikan pada setiap guru atau Ibu Nancy saja yang megang nanti indikator atau hanya Excel yang bersifat instrumen saja yang akan Ibu berikan kepada pembinaan? Itu terima kasih tanya dari saya, dan jawabannya bagaimana Ibu? Terima kasih. Langsung Bu Nancy. Ya, terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu Ratna Wilis, masa kampung. Kampung. Jadi ya dalam pelaksanaannya ini instrumen yang kita gunakan dalam dalam observasi tadi. Jadi kalau misalnya kita mengamati, yang kita amati itulah yang kita tuliskan, seperti itu. Jadi bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana. Kemudian ada untuk yang praobservasi, karena Bapak Ibu guru itu kan dia apa alat-alat yang digunakannya. Nah, mungkin untuk yang praobservasi bisa kita berikan kepada Bapak Ibu guru tersebut. Tapi ini diharapkan kita yang melaksanakannya, kita yang mengamatinya. Jadi ada di kita instrumen ini. Jadi misalnya instrumen isi oleh guru binaan kita, nanti terpisahkah dengan Excel itu, atau Excel yang sekarang itu aplikasinya yang akan Ibu berikan? Itu maksud saya, Bu. Nah, jadi kalau dalam pemikiran saya kemarin kenapa ide ini muncul, ya ini adalah kerja kita yang mengamati. Memang ini adalah punya pengawas, jadi kita yang punya instrumennya, kita yang mengamati proses pembelajarannya, jadi tidak sampai ke guru. Jadi kalau ke guru mungkin kita membuat EDE dengan mereka mengisinya, nanti kita bisa cross-check dalam proses pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Jadi kita masih menggunakan aplikasi selain dari Excel, juga misalnya kalau untuk atau Google Map. Ya, Bu, ya? Bisa juga, bisa dikombinasikan. Itu aja, terima kasih. Mungkin itu merupakan ide yang sangat baik. Saya juga akan belajar dari aplikasi yang Ibu punya. Itu bagus sekali ciptaannya. Saya juga mengajukan acap jempol kepada Ibu Nancy. Terima kasih Ibu Siti dan Ibu Nancy. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ya, assalamualaikum. Ini nggak bayar kan ya teman-teman ya? Enggak lah, enggak, alhamdulillah kalau memang ada yang menggunakan. Kita tunggu ya Bu Nancy ya. Kemudian Bapak Misyar, silakan. Bu Misyar. Ibu ya, maaf Bu Misyar. Ya. Silakan Bu, sudah di mute Bu. Ya, terima kasih Ibu Nancy, selamat sudah ini. Bu, ya Allah, alhamdulillah, makasih Bu. Pertanyaannya ini, apakah yang Excel yang Ibu Nancy pakai itu sampai olahan hasil atau gimana Ibu? Atau nanti form yang ada di Word, nanti kita nyari hasilnya manual, karena kita mengumpul data sampai sejauh mana. Nah, ini kalau aplikasi sampai hasil, ini sangat jempol sekali Bu. Jadi itu sangat membantu pengawas. Tapi kalau hanya sampai pada mengumpulkan data, ini saran kita minta nambah lagi. Nah, itu terima kasih, selamat. Ini sudah. Terima kasih Bu Misyar. Ya, langsung Bu. Gimana Bu? Ini langsung sampai pengolahan hasil Ibu, atau bisa saya share? Boleh, biar kelihatan tadi sudah ada sih persentasenya ya. Ya, silakan di-share ulang. Iya, ini. Nah, ini kan dari sininya, dari menu kita masuk ke menu utama. Di sini sudah ada rekapitulasi hasilnya. Ada. Kemudian dari instrumen itu juga sudah ada nilai-nilainya, sehingga waktu kita mengisinya sudah ada centang-centangnya, skornya, nilainya, kategorinya, sehingga kita betul-betul mudah-mudahan bisa menggunakan ini sebagai laporan proses pemantauan kita.
dari covernya sudah ada langsung dengan hasil-hasilnya, dengan poin-poin data nilainya. Itu ya Bu Miss. Jadi seperti mungkin ada banyak kekurangannya juga. Dari situ mungkin kita membedahnya mungkin ini. Tapi kalau sudah saya usahakan, sudah dicobakan untuk bagaimana mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Jadi tidak terlalu sulit. 40 guru mungkin kita amati, apalagi kalau guru kalau kami kemudian di SMA tidak terlalu banyak, jadi itu gurunya. Jadi sudah sampai pengolahan data hasilnya Bu Miss, sudah sampai hasil. Tapi kalau dipadankan dengan Google lagi itu Bu, coba Bu diisikan. Mungkin. Kalau SD, ya Bu. Ya gitu Bu Miss. Ya Bu Titi, kasih Bu Ini Miss. masih ada pertanyaan dari chat. Pak Dedi, pengawas Pandeglang. Bu Nancy, kelebihan aplikasi yang ditayangkan Ibu tadi dengan aplikasi kepengawasan APSI apa ya? Ditanya kelebihannya nih Bu. Jadi malu kalau dibandingkan dengan aplikasi yang sudah dilakukan oleh APSI. Itu sudah link pakai internetnya, sudah langsung link-linknya. Ini adalah idenya sederhana saja, bagaimana bisa membantu Bapak Ibu pengawas yang mungkin di daerah-daerah kami masih jauh, sekolahnya masih jauh-jauh, kemudian belum memaksimalkan. Jadi proses pembelajaran itu tidak bisa maksimal, mungkin salah satunya dia pengawas yang belum mengamati proses pembelajaran itu. Jadi kita tidak tahu apa sih kendala Bapak Ibu guru kita dalam proses pembelajaran. Jadi ini salah satunya. Jadi kalau ditanya kelebihannya mungkin lebih mudah menggunakan menurut saya, karena tidak terlalu sulit dan Bapak Ibu kan Excel-nya itu. Jadi kalau kelebihan yang lain masih mudah-mudahan adalah ada sedikit aplikasi yang bisa kita gunakan ini untuk membantu memilih dari alternatif banyak pilihan aplikasi. Bu Titi ya. Ya, yang jelas kelebihannya adalah munculnya ide kreatif membuat salah satu aplikasi yang membantu sebagai mediator pengawas dalam melakukan supervisi ya. Kalau aplikasi pengawasan jelas ini luar biasa ya, karena banyak sekali masuk di dalamnya. Itu ya Pak Dedi ya. Kemudian yang raise hand belum ada lagi, sebentar saya sambil lihat dulu. Belum ada lagi yang raise hand. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Di chat Mbak Titi, di chat banyak yang bertanya. Bentar saya lihat dulu. Bu, ini bisa bantu Bu? Apa tuh? Ini, ini apa? Ya. Utama. Mak sebentar. Keren Bu Nancy, 2 jari Ibu. Kita polesannya dan pelaksanaannya yang mengikuti dari. Ya kemarin gunakan spreadsheet yang dibagikan linknya dan guru langsung bisa mengetik di sheet yang berbeda dengan rename. Tiap sheet yang diisi dari situ bisa diamati RPP-nya dan bisa EDS juga. Bu Derma ya. Bu Derma tadi. Ya. Terima kasih, sederhana namun bermakna, bisa dilanjutkan berinovasi. Belum ada ini, itu hanya masukan-masukan ya, saja. Yang raise hand juga sudah habis ya. Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya lagi? Sudah habis, nampaknya sudah sangat paham dengan apa yang dijelaskan. Ini masih ada waktu, masih ada waktu 5 menit lagi. Ya apa-apa Mbak Titik, dilanjut aja. Nah, itu siapa? Pak Gus Jang silakan, ada yang mau ditanyakan? Gus Jang. Oh kepencet kayaknya lagi di mobil. Baiklah Bapak dan Ibu, saya kira dulu Bu Nancy Bu. Oh iya, gimana Pak Rizal? Nomor WA-nya dulu Bu Nancy, gas sebagai Ayo Bu Nancy. Iya sebutkan. Disebutkan Ibu. Iya, saya tulis di chat. 0813 08 13 terus 74 2 kali ya? 74 enggak 2 kali. Ulang lagi. 0813 74 ya 1481 ya
186 gimana ya? Berapa dikit itu 13? Iya. Oh enggak. 08 ya. Coba Ibu Bu Nuraini. Oke. 08 08133 ya. 081 081 148 1 berapa? 186. Oke. Bu Nancy. Jangan kaget nanti banyak yang WA ya. Hati-hati. Terutama Pak Rizal tuh jangan tengah malam. Pak Rizal nggak boleh tengah malam. Iya, kasih tahu nanti bapaknya, siapa tahu ada yang WA nanti ada cemburu. Salah ya. Lebih dilengkapi ya permohonan dari teman-teman Bu Nancy, karena Bu Nancy ini luar biasa, masih muda juga, waktunya masih banyak juga, masih grace juga. Lahiran 78 dia muda banget. Mungkin tambahan dari saya Bu Nancy, karena dalam supervisi itu yang saya katakan tadi ada 4 parameter penilaian untuk guru. Yang pertama adalah administrasinya dilihat, ada nggak perota, prosem dan lain sebagainya. Yang kedua proses pembelajarannya seperti apa, itu kita. Yang ketiga penilaiannya seperti apa, ada nggak penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan lain sebagainya. Satu lagi adalah RPP. Jadi 4 dalam supervisi itu yang biasa kita lakukan. Kemudian ada pra-observasi, ada post-observasi. Jadi tolong jangan pra-supervisi nih. Observasi. Ya, pra-observasi. Ya, betul. Jadi itu ya tambahannya barangkali. Ini Mbak Titik, satu lagi bukan EDS ya, itu evaluasi diri guru, EPADIR. EPADIR. Penyebutannya EDS itu evaluasi diri sekolah, betul. Iya. Tadi saya sempat bingung. EPADIR apa EPADIR ini? Ya, EPADIR guru, betul. Karena sekarang dalam penilaian evaluasi diri guru masuk dalam parameter penilaian. Biasanya teman-teman belum pada punya nih EPADIR guru, apa sih yang ada? Itu ada biasanya di PIGP itu awal itu ada tentang EPADIR guru. Nih guru-guru pengawas biasanya yang guru-guru yang baru mengikuti pelatihan PIGP itu ada EPADIR guru, dan sekarang saat akreditasi itu menjadi salah satu penilaian bahwa guru harus memiliki EPADIR. Biasanya rata-rata teman-teman guru belum pada punya ya Bapak dan Ibu ya? Iya. Halo. Sudah ada EPADIR, ada form 1, 2 dan 3 itu. Ya, alhamdulillah. Di PKB ya. Ya, terima kasih. Biasa memberikan inspirasi bagi teman-teman dan kita semua. Jadi dengan adanya forum ilmiah ini muncul ide-ide kreatif dari Bapak dan Ibu yang bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Nanti kita tinggal tunggu Pak Risa menelponnya. Iya. Terima kasih. Saya materinya kepada Bu Lili. Silakan Bu Lili, saya kembali. Ya, terima kasih Bu Titi yang sudah. Bu Lili closing statement dulu mungkin. Tadi sudah saya simpulkan. Oh sudah. Sudah. Oh ya.